wabarakatuh. Sini. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai para kekasih Rasul, calon-calon penghuni surga semuanya, puji dan syukur, sembah dan sujud, patuh dan setia, ikhlas dan cinta kita muarahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selalu menuntun kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Akhlak dan budi pekertinya seperti samudra yang luas yang tidak pernah kering-keringnya. Cintanya kepada kita umatnya bukan hanya di bibir saja tapi juga diamalkan. Bukan hanya di dunia keindahan cinta beliau pun kelak kita akan rasakan manisnya di akhirat melalui syafaatnya. Dunia memang sangat miskin melahirkan pemimpin sekelas beliau. Itulah Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, pada pagi ini tema yang akan kita bahas adalah tentang makna la ilaha illallah. Kalimat ini lazimnya disebut kalimat tahlil. Kalau subhanallah tasbih, kalau alhamdulillah tahmid, la ilaha illallah tahlil, Allahu akbar takbir. Gitu. Ini kalimat bukan kalimat baru, sering kita ucapkan, suka keluar masuk telinga kita. Tadi begitu tuntas kita berdoa atau sebelum berdoa kita zikir dengan topnya zikir, yaitu la ilaha illallah. Karena bukan saja yang membuat tenang dalam jiwa kalimat zikir yang terucap oleh lidah, tetapi didukung juga oleh makrokosmos. Karena semua makrokosmos ditakdirkan selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketenangan itu kita bawa keluar bukan saja di dalam masjid, dalam perjalanan menuju ke rumah, ketenangan itu masih ada. Diskus dengan istri, masih ada ketenangan itu. Ngobrol sama anak-anak, makan di meja makan, sarapan pagi, sampai kemudian berangkat ke kantor, masih ada ketenangan dalam jiwa. Karena apa? Modalnya ditanam di masjid, didukung oleh makrokosmos, maka dimanapun kita selalu dibantu supaya tenang terus. Karena ketenangan yang dihasilkan oleh zikir itu ketenangan yang hakiki, bukan ketenangan yang palsu. Ketenangan karena selesai menikah itu ketenangan yang palsu. Ketenangan karena punya mobil baru, ketenangan yang palsu. Hanya beberapa menit
hanya beberapa hari, hanya beberapa minggu, habis itu stres lagi. Apalagi keserempet sama motor orang, beda lagi itu. Tapi kalau ketenangan yang dihasilkan karena kita selalu zikir kepada Allah, apalagi dengan menggunakan topnya zikir, maka ketenangan yang dihasilkan adalah ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sebenar-benarnya tenang. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum masuk kepada makna la ilaha illallah, saya ingin ada beberapa kalimat untuk menuju ke sana yang ingin saya sampaikan. Pertama, la ilaha illallah itu sebetulnya telah menjadi bibit iman yang ditanam jauh sebelum kita lahir. Melalui perjanjian primordial antara kita dengan Allah di alam arwah sebelum kita masuk ke rahim. Diri kita yang mengikat perjanjian dengan Allah bukan dalam wujud fisik jasmani, karena fisik jasmaninya dalam rahim. Yang mengikat perjanjian antara diri kita dengan Allah adalah ruh kita. Sementara jasmaninya lagi berproses dalam rahim ibu. Subhanallah. Peristiwanya terekam di dalam surah Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Tuhanmu mencipta generasi-generasi Adam melalui sulbinya. Ketika generasi Adam sedang diproses dalam kandungan ibu, dan ruh sebagai komponen yang menjadi pelengkap dan penyempurna diri manusia mau ditiupkan ke dalam janin yang sedang berproses, Allah minta syahadatnya, komitmennya, perjanjiannya. Alastu bi rabbikum, apakah kamu tetap meyakini saya adalah Tuhan kamu? Qalu, ruh-ruh itu menjawab, kita dulu di sana menjawab, bala, tentu, syahidna, kami bersyahadat betul, kami bersaksi betul, Tuhan kami hanya Engkau saja. Hanya Engkau saja yang ada, hanya Allah, nggak ada yang lain. Sehingga kita nggak terpengaruh oleh lingkungan yang lain. Karena yang ada hanya diri kita dengan Allah, kita langsung hanya Engkau saja ya Allah. Tidak kepada si A yang masih hidup walaupun dia terhormat, tidak kepada si B yang sudah wafat walaupun dia mulia dalam hidupnya, apalagi menghambakan diri kepada benda-benda yang tidak bernyawa. Benda-benda yang tidak bernyawa, mendelegasikan nasib dan hidup kita kepada benda-benda yang tidak bernyawa. Masya Allah. Ini ide la ilaha illallah ditanam. Nah, karena pada saat itu yang melakukan perjanjian primordial, yang menandatangani akte kesepakatan adalah, nota kesepakatan adalah ruh dengan Allah. Sementara ruh masih di sana, pada saat ketika ruh ditiupkan ke dalam janin, dokumen itu pun ikut masuk ke dalam diri kita. Maka semangat untuk berzikir itu sebetulnya semangat yang tertanam secara primordial. Kepengen kembali kepada Allah, kepengen bertobat, kepengen memperbaiki diri, itu sebetulnya semangat yang sebetulnya tertanam jauh sebelum kita ada. Tinggal kita tumbuhkan saja kemauan itu. Cuman singkirkan dulu lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi. Lingkungan-lingkungan yang menghambat supaya zikir nggak keluar.
Singkirkan dulu, maka muncul kemauan dan kita bisa berzikir. Lalu pada saat itu muncul ketenangan yang sangat, apalagi kita sadari inilah kalimat yang pernah aku lakukan antara diriku dengan Allah. Sadari betul, sadari betul. Inilah kalimat yang pernah Allah minta ketegasan kepada seluruh lapis langit dan bumi untuk mau bertuhan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya perjanjian ini tertaut antara diri kita dengan Allah, semua makrokosmos pun dimintakan komitmennya untuk bertauhid kepada Allah. Surah Fussilat ayat 11. Faqala laha walil ardh. Maka Allah berfirman kepada langit, walil ardh, dan kepada bumi. Itu. Allah berfirman kepada makrokosmosnya. Jadi bukan hanya langit dan bumi saja, semua isi langit, semua isi bumi, semuanya dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka setelah semuanya dicipta sama Allah, itu i'tiya tau'an au karhan, hadirlah kepadaku dalam keadaan taat atau terpaksa. Maka pada saat itu semua lapis langit dan bumi menjawab, ataina to'i'ina, kami datang dalam keadaan sukarela, tidak terpaksa. Kami ingin tunduk kepadamu akan semua takdir yang engkau berikan kepada kami, akan semua konsep yang engkau ajarkan kepada kami. Maka alam raya itu tidak ada dinamika, tidak ada perkembangan, tidak ada peradaban, tidak ada budaya. Kambing dari dulu ditetapkan oleh Allah mengembik. Pernah enggak sekali-sekali dia mengaum? Enggak, karena ditetapkan dari awal seperti itu. Itu. Harimau mengaum, enggak pernah mengembik. Makanannya pun daging, bukan rumput. Rumput domainnya kambing. Karena sudah ditakdirkan seperti itu. Tidak ada perkembangan, tidak ada dinamika, tidak ada peradaban. Tapi kalau manusia, karena diberi potensi yang sangat kuat, akal dan kalbu, mereka menjadi sangat progresif, kreatif, inovatif, adaptif. Itu berkembang terus. Maka kebudayaan manusia, peradaban manusia berkembang maju terus, mulai dari yang sangat elementer, sederhana, sampai kepada yang modern, bahkan super modern, luar biasa. Dulu orang bangun rumah itu di dalam gua, karena komunitas masih sedikit, ancaman terhadap lingkungan, binatang-binatang buas, alam, gejolak-gejolak alam, peristiwa-peristiwa alam masih sangat kuat. Maka kemudian mereka merasa nyaman, udah di gua saja. Belum ada ide untuk membangun rumah dengan konstruk seperti sekarang, belum ada ide. Dalam perjalanan muncul ide, tapi dari bahan bangunan yang sangat sederhana. Bahan bangunan kayak di kampung saya, alang-alang, ilalang, lalu kemudian diikat, dekatkan. Maka begitu hujan turun, dia nggak netes ke bawah, tapi turun ke bawah. Makin modern ada seng, makin modern spandek, makin luar biasa, makin canggih. Tinggal kemauan dan kemampuan kita saja. Itu kemampuan dan kemauan kita saja. Beda dengan burung nuri, burung camar. Dari dulu bangun rumahnya begitu-begitu saja, nggak ada dinamika, nggak ada perkembangan. Itu. Tapi coba lihat saudara-saudara kita yang tinggal di Jalan Nuri, Jalan Camar di kawasan Bintaro, bangun rumahnya bisa macam-macam. Karena manusia punya nalar, punya kalbu. Binatang, tumbuh-tumbuhan, setelah mendapat instruksi dari Allah, wejangan dari Allah, semuanya tunduk dan patuh.
Semuanya ikrar la ilaha illallah, patuh banget kepada Allah. Sementara manusia dikasih huria irodah, kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk berkemauan. Itu mau sholat boleh, nggak mau sholat boleh. Tapi kita sebagai orang tua, kalau itu datang dari anak, kita ngebimbing, nak sholat, nak ke masjid, nak sholat jamaah, nak panggilan Allah sudah datang. Dibimbing, karena anak pada saat itu sedang punya pilihan. Ketika kita hadir memberikan pilihan, menjadi tenang. Kalau begitu aku sholat di masjid Al-Muttaqin sajadah, sholat di masjid. Itu Masya Allah. Semua pasti punya ketukan, punya naluri. Allah sudah panggil. Maka pada saat itu anak sedang dalam nalurinya, sedang bikin pilihan. Kemana nih? Mau sholat sekarang atau tunda dulu? Game dulu? TV dulu? Motor dulu? Macam-macam. Itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, lalu kemudian ada ayat lain. Semua nabi dan rasul, misi utamanya itu menegakkan la ilaha illallah. Dengan kata lain, komitmen manusia terhadap la ilaha illallah sudah mulai goyah. Banyak penyimpangan. Penyembahan mereka bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain selain dari Allah. Karena ini sudah masif, maka nabi rasul diutus untuk melempengkan, meluruskan itu. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh benar-benar aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada para nabi dan rasul sebelum kamu. Apa titik temu ajaran antara nabi kita dengan seluruh senior-seniornya? La in asyrakta, jika kalian syirikkan Allah, mempersekutukan Allah, menodai la ilaha illallah di dalam kalbu kalian, la yahbatanna amaluk, maka seluruh amal kalian ditolak, terhapus, tidak nyampe kepada Allah Subhanahu. Karena amal nggak punya kekuatan naik ke atas, karena kalbunya sedang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pernah saya sampaikan di sini. Bayangin aja, jarak antara bumi dengan Pluto itu kalau mau ke sana 274 tahun. Itu pun pakai pesawat NASA, itu 274 tahun. Sementara kita menginginkan sholat yang sekarang kita kerjakan, yang baru saja kita kerjakan, langsung nyampe kepada Allah, nembus langit pertama, terus langit kedua, ketiga, sampai kepada Allah Subhanahu. Apa iya? Bagaimana mungkin? Karena kalbu kita sedang syirik, main-main dengan ketuhanan, main-main dengan Allah. Maka pada saat itu jangan berharap apa yang kita hasilkan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahbatanna amaluk, maka batal amal kamu, terhapus amal kamu, enggak nyampe ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal berdiri di atas keimanan yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, surah Yasin, surah 36 ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah dari kekurangan, kelemahan, keterbatasan, cacat celah, yang telah mencipta semua ciptaannya al-azwaja dalam keadaan berpasang-pasangan. Enggak ada ciptaan yang tidak berpasang-pasangan. Bagaimana mungkin ada pengembangbiakan kalau tidak ada hukum keberpasangan disematkan kepada makhluk yang dicipta? Ayam bisa berkembang biak karena ada keberpasangan. Manusia juga bisa berkembang biak karena ada hukum keberpasangan. Ikan-ikan menjadi banyak spesiesnya
Sampai dengan detik ini begitu luar biasa banyaknya karena ada hukum keberpasangan. Yang tidak berpasang-pasangan itu cuman satu. Cuman satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alam ini pun diset sama Allah di atas ide, di atas konsep besar yang namanya tauhid. Yang namanya tauhid. Sampai Allah mempersilakan kita untuk melakukan riset. Mimma tumbitul ard. Allah, ayo lakukan riset kepada apa-apa saja yang ada di permukaan bumi. Yang lagi tumbuh, yang sedang ada, ayo lakukan riset. Wa min anfusihim, lakukan riset kepada diri kalian. Adakah pengembangbiakan itu terjadi karena ada konsep? Tidak ada konsep keberpasang-pasangan. Ternyata karena ada hukum keberpasangan kita menjadi berkembang biak. Wa mimma la ya'lamun, dan begitu banyak objek-objek di luar itu yang belum diungkap oleh ilmu pengetahuan, yang belum kita ketahui sama sekali, blank, tapi Allah sudah memastikan semuanya berpasang-pasangan. Allah sudah pastikan. Allah sudah pastikan itu. Jadi bukan saja manusia diajarkan oleh Rasulullah untuk melakukan topnya zikir, berzikir la ilaha illallah, ternyata alam raya ini pun berzikir, ngikutin apa yang dimaui oleh Allah sesuai dengan takdir yang ditetapkan Allah kepada mereka. Itu. Saudara-saudaraku sekalian, sekarang kenapa la ilaha illallah itu menjadi garansi seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah? Dahsyatnya kalimat itu apa? Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa saja yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Nggak boleh diremehin. Nabi yang ngomong ini. Kalau Nabi yang ngomong itu artinya kelanjutan dari statement Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak gampang ngucapin la ilaha illallah. Walaupun sekarang ini gampang banget kita ngucapin, tapi di ujung hidup kita nggak gampang mengucapkan la ilaha illallah. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Talib. Abu Talib. Dia selalu menjadi tameng perisainya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ujung hidupnya saat dibimbing Rasul mengucapkan la ilaha illallah, enggak tuntas, enggak bisa. La ilaha, enggak bisa. La ilaha, enggak bisa, enggak bisa. Kenapa? Karena sebelumnya tidak mendarah daging, tidak pernah ngikutin maunya Allah. Ngikutin maunya Allah setelah kita membuka pintu. Adanya kerelaan ngikutin karena ada la ilaha melalui syahadatain asyhadu alla ilaha illallah. Enggak gampang, Pak, enggak gampang. Itu, enggak gampang. Jangankan sepanjang asyhadu alla, begitu panjang kan, mengucapin a saja belum tentu. Belum tentu. Hanya bisa begini, tatapan mata kosong tuh. Oh, apalagi sudah masuk transisi. Mau ninggalin dunia untuk menuju kepada barzah. Itu tingkat kesadaran sangat minimalistik. Orang yang selalu melazimkan lidahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah kaku ini wajahnya, sudah kaku mulutnya, sudah kaku semuanya. Dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa mengeluarkan suara dan ngucapin, enggak ada yang lain kecuali la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilah. Nggak gampang, Pak. Nggak gampang. Itu yang sangat membuat Nabi sedih, karena nggak bisa ngebimbing pamannya sendiri ngucapin la ilaha illallah. Itu subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, siapa yang selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dosa yang menempel pada dirinya rontok semuanya, semua kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makanya suatu malam Rasul itu keluar rumah, lagi purnama, suasana lagi hening, sepi. Rasul jalan. Rasul sudah tahu ini ada orang nih. Rupanya Abu Zar Al-Ghifari. Itu. Lalu kemudian Rasul menjauh. Rupanya ada yang dituju. Ada malaikat Jibril datang, ngasih tahu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang selalu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada Abu Zar. Abu Zar nanya kepada Rasul, wa in zana, apakah dia berzina, apakah dia mencuri, tetap masuk surga? Wa in zana wa in syaraqa, walaupun berzina, walaupun mencuri, dia masuk surga. Abu Zar penasaran, nanya lagi, wa in zana wa in syaraqa, walaupun berzina, walaupun mencuri. Kata Rasul, wa in zana wa in syaraqa, walaupun berzina, walaupun mencuri. Itu. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, siapa yang ngucapin la ilaha illallah, dosanya rontok, kesalahannya diampuni. Surga itu tempat yang suci. Orang yang berzina, orang yang mencuri sedang kotor dirinya. Itu. Maka sebelum masuk ke dalam surga, kotornya itu dibersihkan dulu. Di mana dibersihkan? Di neraka. Baru kemudian masuk ke dalam surga. Tapi garansinya kalau ada la ilaha illallah nggak tercabut dalam kalbunya, masuk surga. Maka cerdasnya orang beriman, dia nggak mau pembersihannya itu di dalam neraka. Dia ingin pembersihannya itu di sini. Maka dia lazimkan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kotoran-kotoran tadi semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tutup mata panjang, semuanya sudah diampuni. Maka dia mengucapkan selamat sayonara kepada dunia dengan penuh kebanggaan karena pulangnya dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu kalau cerdasnya orang beriman. Tapi kalau mau lalai ke bawah juga, bersihnya di mana? Di situ deh. Itu. Maka kepengen supaya bersihnya di sini, ya udah banyakin la ilaha illallah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, tidak ilah illallah kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang disembah, yang disanjung, yang dipuji, yang ditinggikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya itu ada pada kata ilahun. Karena ilahun itu potensialnya banyak. Sangat banyak. Kalau di dalam Al-Quran itu ada 4 yang sangat potensial diilahkan oleh manusia. Yang pertama surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 43.
yang selalu tanpa sadar kita ilahkan, kita perturutkan adalah hawa. Hawa. Sebelumnya saya ingin jelaskan kata kunci ilahun. Ilahun itu oleh para ulama mengatakan dia berasal dari pertama kata walaha. Ilahun walaha, memuja, menyanjung, meninggikan, memuliakan, mendahulukan, memprioritaskan, menyembah. Walaha, memuja, meninggikan, memuliakan, menyanjung, mengagungkan, itu walaha. Ilahun, sikap menyanjung atau sesuatu yang membuat kita menyanjung, tunduk pada dia. Itu. Makanya ilahun, sesuatu yang kita cenderung kepadanya sampai membuat terlemahkan keimanan kita kepada Allah. Itu ilahun. Apa saja yang ada di dalam benak dan di dalam kalbu kita selain Allah selain Allah, lalu kemudian yang dengan itu membuat kita tunduk dan patuh betul kepadanya. Nggak ada pilihan lain kecuali tunduk dan patuh kepadanya. Itu ilahun. Ada teman saya di kampung, gak bisa hidup tanpa rokok nih. Aduh, itu kayak gitu tuh. Gue gak bisa hidup tanpa rokok. Gitu. Ada yang mengatakan, gue gak bisa mikir, buntu gue kalau gak ngerokok. Apalagi ditambah rokok harus ada temannya ngopi tambah rokok. Itu. Bahkan seharian gak makan, gak apa-apa. Yang penting ngopi sama rokok. Hati-hati, dia bisa menjelma menjadi ilah, bisa menjelma menjadi ilah. Ketika misalnya itu ukurannya, misalnya istri datang minta beli beras habis, kita ngalahin, mentingkan rokok sama kopi. Itu, mentingkan rokok sama kopi. Hati-hati, itu bisa menjadi ilah. Atau misalnya lagi ngerokok, lagi ngopi, azan dikumandangkan, taran, baru juga 1 batang, itu belum 2 batang, udah 2 batang, tar kalau udah 3 batang, taran, akhirnya 2:30 salat zuhurnya. Itu hati-hati, bisa menjadi ilah. Bisa menjadi ilah. Sesuatu yang membuat kita tunduk, patuh tanpa kita sadari. Itu. Sampai-sampai pada saat mau tidur saja yang dibayangin, tadi gue ngerokok jam berapa ya? Yang diingat rokok aja tuh. Yang diingat rokok aja. Itu. Ngopi gue tadi berapa gelas ya? Di rumah 1 gelas. Ketemu sama teman di situ di gang, mulut gang, ngopi lagi. Kemudian ketemu teman di kantor, ngopi lagi. Hari ini kayaknya 4 gelas deh. Yang diingat ngopi, rokok. Anak gak diingat tuh. Anak gak diingat. Itu. Padahal besok anak SPP-nya harus lunas. Itu. Hati-hati. Kita cenderung kepada sesuatu dan melalaikan hal-hal yang lain yang sifatnya lebih urgent. Itu, lebih primer untuk dipenuhi. Itu. Walaha, meninggikan, memuliakan, memuja, mengagungkan. Itu. Ilahun, sesuatu yang dipuja, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang disembah. Itu. Ada juga para ulama mengatakan ilahun itu berasal dari kata laha. Kalau tadi alaha, sekarang laha. Ilahun berasal dari kata laha.
mencinta, merindu, mendamba, mengejar-ngejar, mendahulukan, memprioritaskan. Laha, ilahun laha, sesuatu yang membuat kita cinta, rindu, mendamba, ingin selalu prioritaskan dia, ingin mendahulukan dia, memuliakan, menyanjung. Itu hati-hati. Sampai kemudian kalah dengan saat ketika kita sholat kepada Allah. Begitu kita sholat kepada Allah, karena menyanjungnya, energinya sudah habis untuk selain Allah, giliran sholat, udah hati lalai, nggak fokus, nggak utuh energinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, di dalam Al-Quran ada 4 yang bisa diangkat, lalu kemudian disanjung, dipuja, diilahkan oleh manusia. Pertama, Hawa. Hawa hanya ha Ibrahim, bukan ha Muhammad, bukan ha kecil. Itu. Kalau ibunda kita Hawa, itu pakai ha kecil. Ha Muhammad, Hawa, Hawa. Tapi kalau al-hawa, dorongan-dorongan keinginan, kemauan, bisa saja keluar menjadi cita-cita, keluar menjadi tujuan, dan yang paling parah menjadi tujuan hidup. Hati-hati. Itu al-hawa. Al-hawa maknanya adalah syatoto, jatuh. Jatuh biasanya kecenderungan menuju kepada rendah. Maka hawa kecenderungan-kecenderungan rendah yang selalu dipelihara oleh manusia, yang selalu diikuti oleh manusia. Kecenderungan untuk makan, minum, seks, tidur, mejeng, keluar malam, dan lain sebagainya. Itu kecenderungan-kecenderungan rendah, kemauan-kemauan rendahan dari kita. Itu hawa, itu hawa. Maka kecenderungan hawa itu suka seperti itu, maunya yang rendah-rendah aja. Makanya syaitan itu gampang banget masuk lewat pintu ini, masuk lewat pintu ini. Dan orang sudah mulai tergantung kepada hawanya, cenderung memiliki satu pilihan, satu linear, satu garis lurus, monolinear, satu garis lurus. Pokoknya ini. Ketika ditawarkan alternatif, nggak mau, nggak mau. Dalam rapat misalnya ada orang, ini ada 30 orang peserta rapat. Itu. Semua rapat konsensus setuju dengan satu ide. Yang satu orang nggak mau. Nggak mau. Mengambil langkah tidak populis, berbeda dengan mayoritas peserta rapat. Itu. Lalu kekeh dengan pilihannya itu, padahal salah. Dilihat dari perspektif A atau B atau C, sosial misalnya, psikologis misalnya, itu kelihatannya nggak bagus kalau diterapkan di lingkungan kita, karena lingkungan kita misalnya seperti ini, itu. Tapi dia tetap kekeh dengan pendapatnya, monolinear. Itu hawa, nggak mau ngedengerin pendapat orang, nggak mau ngedengerin pendapat. Itu karena dirinya sedang terpengaruh oleh hawa. Karena ada di dalam diri nafsu, nafs, maka kemudian sering dikorelasikan antara hawa dengan nafsu karena ada di dalam diri. Nafs itu sebetulnya diri, individu, orang. Itu. Hawa. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim surah Az-Zumar ayat 17 ayat 18 Allah mengatakan fabasyir ibad
berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku? Kata Allah, alladzina yastami'unal qawla, mereka yang selalu mendengar pendapat orang lain, terbuka dengan perbedaan-perbedaan, nggak eksklusif sehingga menjadi tertarung di kaki sendiri, nggak kemana-mana, nggak ada dinamika, hidup jadi statis. Lalu kemudian fayattabi'una ahsana, dia lebih memilih pendapat yang lebih baik. Dirinya punya pendapat, orang lain juga punya pendapat. Ternyata orang lain pendapatnya lebih rasional dan lebih objektif untuk kita jalankan, menghasilkan maslahat yang banyak. Sementara dirinya setelah dipertimbangkan, oh iya ya, kayaknya enggak deh pendapat teman saya. Maka kemudian dia tanggalkan pendapatnya, lebih mengikuti pendapat orang lain. Fayattabi'una ahsana, terbuka untuk perbedaan, malah menanggalkan pendapatnya lalu mengikuti pendapat orang lain. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang yang selalu mendapat kucuran hidayah dari Allah. Kalau tanpa hidayah, kita sumir melihat perbedaan-perbedaan. Yang ada hanya satu, gue. Jadi anania kita, jadi egois. Sementara ini rapat itu musyawarah. Musyawarah itu konsepnya, ayo cari yang terbaik di antara semua yang ada. Itu. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itu adalah kelompok orang-orang yang cerdas, cendekiawan, mampu memadukan isi akal dan isi kalbunya. Itu. Subhanallah. Jadi orang yang kalau sudah dipengaruhi oleh hawanya, didominasi oleh hawanya, cenderung melihat satu alternatif, monolinear, enggak terbiasa dengan multilinear. Ketika ada tawaran, dia nggak mau lihat lagi. Ah, itu nggak boleh, nggak boleh. Sesuatu yang membuat kita egois itu bisa menjadi ilah kita. Itu. Maka benar kata Allah, ara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ara'aita, apakah kalian tidak mencermati, memperhatikan, melihat dengan mata kepala kalian? Manittakhadha, man, orang-orang, ittakhadha, yang menjadikan hawahu, hawanya, ilahu, dia menjadi ilahnya. Ilahahu, Tuhannya, hawahu, hawanya. Itu. Suami diskus dengan istri, merasa dirinya sebagai pemimpin, maka semua kata-kata istrinya, ide, pendapat, konsep istrinya tetap saja ditanggalkan, nggak mau diterima, nggak boleh. Karena di dalam diskus, musyawarah, yang dilihat itu yang keluar, bukan siapanya, itu. Maka suami harus punya keinsafan itu. Kalau tanpa itu, masya Allah, nanti berumah tangga menjadi nggak sehat. Itu. Anak juga sama, karena merasa S2, S3, karena nggak didengar sama orang tua pendapatnya, dia juga nggak mau datang ke rumah. Biasanya seminggu sekali ke rumah, sekarang sebulan sekali. Makin lama 2 bulan sekali, karena pendapatnya nggak didengar. Nggak boleh, apalagi kepada orang tua. Jadi hati-hati. Yang berpotensi bisa menjadi ilah kita itu hawa kita, artinya di dalam diri kita. Saya melihat proyek spiritual yang sangat besar, namanya Saum Ramadan, 30 hari. Ini luar biasa. Targetnya apa? Targetnya agar kita bisa dewasa mengendalikan hawa kita. Itu. Target saum agar bisa mengendalikan hawa kita, hawa nafsu kita. Artinya apa? Betapa bahayanya kalau nggak bisa dikendalikan. Sangat berbahaya. Makanya dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wala tuti', jangan kalian mentaati, jangan kalian ngikutin. Man aghfalna qalbahu
orang-orang yang dilalaikan kalbunya an-zikrina, dari zikir kepada kami, dari mengingat kepada kami, wattaba'a hawahu, lalu dia menjadi pengikut hawanya, nggak mau ngedengerin orang lain. Itu pokoknya itu nggak boleh, mau setuju nggak setuju harus jalan. Itu nggak boleh, nggak boleh. Yang kedua yang berpotensi menjadi hawa itu kekuasaan dan harta. Kekuasaan dan harta. Ini kita tampilkan sosok yang ditampilkan oleh Al-Quran sendiri, yaitu Fir'aun. Fir'aun laknatullah alaih. Ya ayyuhal mala', wahai para pembesar-pembesarku, wahai para pejabat yang ada di lingkaran kekuasaanku, wahai mereka yang ada menjadi pengikut dekatku, pejabat-pejabat terasku. Kata Fir'aun, ma alimtu lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan lain selain diriku. Aduh, dia kumpulin seluruh menterinya, pejabat-pejabat teras, ring satunya, lalu kemudian ma alimtu lakum min ilahin ghairuh, tidak, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang lain selain dari aku. Lalu segera diumumkan melalui media-media mainstream, sampai di pojok-pojok Mesir semuanya punya ide yang sama. Oh, kalau begitu kita harus Tuhankan Fir'aun, raja kita nih. Itu akhirnya semuanya mengilahkan Fir'aun karena punya kuasa, punya harta. Beda dengan kebanyakan masyarakatnya. Itu begitu. Di lingkungan RT kita, rumah kita lebih canggih, lebih cakep, lebih keren, itu beda itu. Beda berpakaiannya, penampilannya, cara ngomongnya, cara jalannya, itu beda. Tapi kalau orang yang punya ketawaduan yang luar biasa, punya rumah seperti itu sama punya rumah sebelumnya sama, nggak ada perbedaan. Punya mobil yang berbeda, dan itu juga bisa berpengaruh kepada peta sosial kita. Biasanya kalau mau datang ke masjid, mau dekat softnya sama siapa aja boleh, sekarang milih-milih. Aduh, hati-hati itu, hati-hati. Itu sudah ada mental kuasa dalam diri kita, dan kita ingin berbeda dengan yang lain karena punya harta yang beda. Itu. Sementara ketika masuk masjid, walaupun kita pejabat, kalau datang terlambat dan softnya ternyata soft di keempat, ya udah soft keempat saja sholatnya. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada perbedaan soft. Masya Allah. Itulah masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Tapi apa yang terjadi ketika dia deklarasikan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah kehormatannya diganggu. Ini kriminalitas spiritual yang paling besar, dosa yang paling besar, syirik kepada Allah. Ini harus dilempengkan. Buat ngelempengin, diutusnya bukan satu nabi, 2, Nabi Musa dan Nabi Harun. Apakah lempeng? Apakah nyadar bahwa dia bukan Tuhan? Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata enggak. Itu karena merasa dirinya enggak bisa menghadapi Musa, karena Musa kekeh dengan apa yang didakwahkan kepada dirinya, maka kemudian Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel yang dulu anak cucu keturunan dari Nabi Yusuf, turun Nabi Yakub turun Nabi Yusuf dan lain sebagainya, dibebaskan oleh Fir'aun, dibawa oleh Nabi Musa untuk menghindari kejaran Fir'aun, karena Fir'aun
pakai kekuatan senjata. Dia punya otoritas, kekuasaannya sangat mutlak. Apa yang diinginkan ternyata tidak dituruti oleh Musa, maka kemudian dikejar. Ternyata buntu karena udah nyampe di laut. Lautnya ini Masya Allah nggak bisa, nggak ada pilihan lain nih, buntu. Mau balik ke belakang ada Fir'aun, mau maju terus laut. Rupanya di tangan Musa ada tongkat. Dia sentuh ke air laut, laut segera terbelah menjadi dua. Nabi Musa alaihi salam dengan seluruh pengikutnya berjalan di jalan yang laut yang terbelah menuju ke pantai, menuju ke pulau yang dituju. Sementara Fir'aun masih di tengah. Fir'aunnya masih di tengah. Laut itu biasanya semakin ke dalam, itu kan semakin dalam. Semakin jauh makin dalam, makin jauh makin dalam. Itu. Maka ngelihat laut yang di kanan kiri itu ke atas. Ke atas. Itu. Dulu Adam Air disinyalir jatuhnya di Laut Makassar. Kedalamannya 3000 meter. Maka kita sekarang nih berapa meter nih? 2 meter aja nggak nyampe. Maka ngelihat yang 3000 meter ketinggian itu luar biasa, naik ke atas tuh, ke atas. Kitanya di bawah. Gitu. Kitanya di bawah. Nabi Musa dan pengikutnya udah nyampe, Fir'aun dan seluruh tentaranya, kebesarannya masih di tengah. Allah instruksikan laut supaya nyatu kembali. Begitu nyatu, itu kan muncul riak gelombang yang sangat kuat. Maka orang yang ada di bawah, kedalaman 3000 meter misalnya, atau lebih dari 3000 meter, kalau dia bisa berenang, dia akan kepengen berusaha naik ke atas. Naik ke atas dengan hantaman gelombang yang sangat kuat. Ketemu dua laut, itu menimbulkan riak gelombang yang sangat tinggi, yang sangat besar, dan menghambat proses orang untuk naik ke atas. Apalagi kalau arusnya kuat. Itu. Begitu sampai ke atas, berhasil sampai ke atas, ambil napas, ditempah oleh gelombang lagi, jatuh ke bawah lagi, naik ke atas, ambil napas. Sampai begitu lelah, capek, lemah, pingsan. Dalam kondisi kayak gitu, baru kemudian muncul kesadaran. Baru kemudian datang kesadaran spiritual. Baru kemudian suara fitrahnya muncul lagi. Apa suara fitrahnya? Direkam oleh Al-Quranul Karim. Qala, Fir'aun berkata, amantu, aku beriman kepada Allah. Aku beriman. Aku rela diatur. Bukan aku rela mengatur, aku rela diatur. Aku bukan Tuhan. Amantu, aku beriman. Di tengah-tengah last minute, napas sudah sampai. Kalau Rasul itu ngasih tahu batas taubat kita malam yughargir, ketika sampai ke tenggorokan. Kalau sudah nyampe ke tenggorokan, tertutup pintu taubat buat kita. Fir'aun udah nyampe ke situ, baru kemudian muncul amantu, aku beriman. Beriman kepada siapa? Annahu la ilaha illa, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali alladzi amanat bihi Banu Israel, yang diimani oleh Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Saya melihat ada semacam egoisme yang masih tersisa. Mestinya dia cukup hanya ngomong amanat bihi, bukan Banu Israel, tapi Musa. Cukup saja dia ngomong Musa, mengakui dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa, tapi rupanya masih gengsi. Nggak mau nyebut nama Nabi Musa, tapi Banu Israel, keturunan Israel, Bani Israel. Masya Allah. Jadi di last minute aja, betul dia sudah beriman, ngaku beriman kepada Allah,
tetapi egoismenya masih tersisa. Mestinya rivalitas ini kan hadapan antara Musa dengan Firaun. Mestinya dia ngomong saja, nyebut saja nama Nabi Musa, bukan Banu Israel. Tapi ternyata yang disebut adalah Banu Israel. Memang nggak gampang menghilangkan egoisme karena kuasa, egoisme karena harta. Nggak gampang itu. Saudara-saudaraku sekalian. Jadi orang kalau sudah kuasa, punya harta, itu bisa menjelma menjadi ilah. Itu. Yang ketiga, ketika kita memandang seseorang itu istimewa dan sakti, punya keunggulan-keunggulan, maka dia berpotensi untuk diilahkan oleh pengikut. Berpotensi untuk diilahkan oleh pengikut-pengikutnya, mereka yang ngikutin ajaran-ajarannya. Nabi Isa alaihissalam, dia memiliki keistimewaan yang luar, kalau dalam agama kita namanya mujizat, dan itu biasa. Itu bisa menyembuhkan penyakit kusta, bisa membuat orang yang matanya buta menjadi bisa melihat kembali, bahkan bisa menghidupi orang yang sudah mati. Itu hanya satu kasus. Mujizat itu hanya satu kasus, nggak terulang 2 kali, 3 kali, apalagi lebih. Itu hanya satu kasus. Ketika Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dianggap istimewa. Ini mah bukan manusia biasa nih. Itu. Padahal di masa Nabi Isa nggak pernah beliau dakwahkan, ayo Tuhankan aku dong, Tuhankan aku. Ternyata enggak. Beliau tetap lempeng, ayo Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Siapa itu? Allah Subhanahu yang mencipta seluruh alam raya dan segala isinya. Tapi ternyata jauh setelah Nabi Isa wafat, muncul kelompok menjadi pengikut Nabi Isa, lalu kemudian mendaulat beliau sebagai ilah, sebagai Tuhan, karena dengan dasar dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Isa hadir karena ada ibu tanpa bapa, maka ibunya pun karena hadirnya Isa, karena ada ibunya dengan sendirinya pun dituhankan. Dari mana itu? Kehendak siapa itu? Kehendak Allah. Kalau begitu Allah juga dituhankan. Maka muncul Tuhan genetik, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Trinitas. Itu. Padahal bukan Tuhan. Begitu Nabi Isa diwafatkan oleh Allah, ditanya di hadapan Allah. Semua pengikutnya dihadirkan, ditanya oleh Allah. Ditanya sama Allah. Wa qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Apa yang ingin dikatakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah? A'anta qulta linnas, apakah engkau dulu pernah mengatakan kepada orang-orang, kepada manusia? Apakah engkau dulu pernah mendakwahkan kepada orang-orang, kepada seluruh manusia? Ittakhaduni wa ummi, jadikan diriku dan ibuku ilahaini, dua Tuhan min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Allah minta klarifikasi kepada Nabi Isa, karena dalam faktanya, kenyataannya, umatnya menjadikannya sebagai Tuhan. Bukan hanya dirinya, ibunya pun dijadikan sebagai Tuhan. Allah nanya di akhirat, di hadapan pengikut-pengikutnya, a'anta, apakah engkau dulu mengatakan kepada manusia bahwa dirimu, ibumu, ittakhadhuni wa ummi ilahaini, diriku dan ibuku dua Tuhan min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah.
Nggak mungkin aku mengatakan itu selain apa yang engkau sampaikan kepadaku. Aku sampaikan kepada mereka tauhid yang aku sebarkan, satu ilah yang aku dakwahkan. Aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan, ibuku Tuhan, dan engkau pun Tuhan. Tidak. Hanya ada satu Tuhan, yaitu engkau. Maka pada saat itu semua pengikutnya tertunduk malu, karena ternyata yang mereka tuhankan bukan Tuhan. Yang mereka tuhankan bukan yang harus disembah, yang harus disanjung, yang harus dipuja, dan lain sebagainya. Itu. Yang keempat, benda-benda dianggap sakti, punya karomah. Padahal karomah itu orang, bukan benda. Karomah itu bukan tempat. Sehingga itu keramat, itu tempat keramat. Enggak, keris keramat. Enggak, karomah itu melekat pada diri orang, bukan pada benda. Tapi kemudian kita selalu nisbatkan itu kepada benda, kepada tempat. Lalu orang rame-rame takut ngelewatin tempat itu, takut ngelewatin rumah orang yang ada karomahnya. Itu. Padahal karomah itu melekat pada diri orang yang diistimewakan oleh Allah, saking dekatnya dirinya dengan Allah, maka pada saat itu maunya selalu diperturutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Uwais Al-Qarni, seorang hamba Allah yang gak populer di bumi tapi sangat populer di langit. Hidup sama ibunya saja. Karomah itu muncul karena dia begitu berbakti kepada ibunya, yang membuat dirinya memiliki karomah, yang begitu doa dilantunkan kepada Allah segera disambut oleh Allah. Sampai Rasul pernah mengatakan, nanti kalau aku wafat, ada orang Yaman datang ke sini, ciri khasnya dia punya punggung ada tanda. Kalau andai kata kalian temukan, ini disampaikan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, kalau karramallahu wajhah, minta didoakan kepada Allah, padahal dia masih muda. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib udah senior. Logikanya amal mereka, bekal mereka jauh lebih banyak. Tapi ternyata enggak. Rasul referensikan anak muda, ini doanya makbul. Karena apa? Karomah yang dimilikinya. Sebab karomah itu karena dia begitu cinta kepada ibunya, cinta karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pernah ngegendong ibunya dari Yaman menuju ke Makkah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya nggak bisa berjumpa dengan Rasul. Maka Uwais Al-Qarni walaupun hidup di masa Rasul, dia nggak bisa disebut sahabat, karena yang namanya sahabat pernah menatap, melihat, mendengar, menyaksikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, subhanallah. Meninggalnya bapak-bapak, ibu-ibu, yang memandikan itu malaikat-malaikat Allah. Yang mengafan beliau adalah malaikat-malaikat Allah. Yang menguburkan beliau adalah malaikat-malaikat Allah. Bukan orang. Inilah orang hamba Allah yang tidak populer di bumi, tapi sungguh sangat populer di langit. Itulah Uwais Al-Qarni. Tapi nggak pernah dituhankan, karena ini bagian dari suksesnya dakwah Nabi, menanamkan la ilaha illallah begitu kuat dan sukses. Akhirnya ada orang sakti nggak pernah dijadikan, bahkan Nabi kita sendiri nggak pernah kita jadikan sebagai Tuhan, karena kuatnya la ilaha illallah ditanam Rasul kepada kita. Dakwah yang disampaikan turun temurun kepada kita, akhirnya kemudian kita berhasil tetap mentuhankan Allah dan nggak mau mentuhankan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kalau dulu zaman Nabi Ibrahim, benda-benda dituhankan, patung-patung. Itu. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha. Kenapa kalian menjadikan asnam, patung-patung ini, aliha, sebagai ilah-ilah kalian, tuhan-tuhan kalian? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin.
sesungguhnya aku melihatmu dan melihat kaummu dalam kesesatan yang sangat nyata. Karena menjadikan asnam, sonam itu mufrad, asnam itu jamak, sonam itu patung, satu patung, asnam patung-patung, patung-patung menjadi ilah, menjadi Tuhan. Itu. Saudara-saudaraku sekalian, nah, la ilaha illallah teori nafi dan teori konfirmasi, negasi dan konfirmasi. La ilaha, tidak ada ilah yang disanjung, yang disembah, yang dimuliakan, yang dipuja-puja, yang dicintai, yang dirindui, yang didamba, yang dikejar-kejar. Tidak ada ilah. Konfirmasi, setelah kita negasikan semuanya, hilangkan semuanya, ingkari semuanya, lalu muncul konfirmasi, penetapan di dalam kalbu dengan mantap. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja, semata-mata itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalimat ini harus dipegang terus. Tanamkan di dalam kalbu sebagai partikel-partikel iman yang primer, nggak boleh sekunder, yang primer, menempati kalbu paling dasar sehingga menjadi ide awal kita mengerjakan apapun ibadah yang ingin kita kerjakan. Karena dasarnya la ilaha illallah, membangun orientasi ibadah kepada Allahnya gampang, karena la ilaha illallah menjadi dasar kita. Itu. Tapi kalau ada Allah, di sampingnya ada yang lain, di sampingnya lagi ada yang lain, nanti semerawut, sholat kita jadi nggak khusyuk, puasa kita jadi nggak fokus ridha Allah. Apapun yang kita kerjakan sulit mencapai orientasi yang ori banget untuk Allah saja. Karena apa? Di dalam kalbu kita ada yang lain selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kalau Rasul referensikan topnya zikir itu bukan tasbih, subhanallah. Topnya zikir itu bukan hamdalah, tahmid, alhamdulillah. Topnya zikir bukan takbir, Allahu Akbar. Walaupun kita suka wirid, pakai wirid itu. Tapi topnya zikir adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang disanjung, tidak ada yang dipuja, tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang dicari-cari, tidak ada yang dikejar-kejar, tidak ada yang diprioritaskan. Illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngucapin berkali-kali, ngerasa yang lain itu kecil banget. Termasuk langit bumi, semuanya kecil. Karena yang besar cuman Allah. Kalau kita temukan chemistry-nya, ngerasa banget Allah itu paling dominan dalam diri kita daripada yang lain selain dari Allah. Nah, tantangannya kalau punya sesuatu yang baru, zikirnya dikencengin, diperbanyak supaya nggak masuk dalam kalbu, tetap ada dalam kalbu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya saya selalu mengatakan, ini terakhir, kalau punya mobil diparkir di garasi saja, jangan diparkir di kalbu. Kalau punya uang banyak ditabung di bank saja, jangan ditabung di kalbu. Kalau punya harta disimpan di rumah kita saja biar aman, jangan disimpan di kalbu. Lalu disimpan di kalbu itu apa? La ilaha illallah, semangat zikir kepada Allah. Kalau yang tadi disebutkan disimpan juga dalam kalbu, pada saat sholat hadir dalam sholat, dia mengganggu sholat kita kepada Allah, dia mengganggu itu. Tapi kalau di dalam kalbu kita hanya Allah dan paling terkenal hanya Allah, maka yang keluar pun hanya Allah saja, nggak ada yang lain selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah bekal primer kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi pagi ini kelihatannya enteng, tapi ini memang berat besar. Contoh, apabila misalkan kita bersinggungan dengan orang, atau katakan kita itu dibohong orang, itu bisa membawa tidur seperti mendapatkan ya la ilaha illallah tadi, mikir terus. Tetapi kenapa untuk mendapatkan la ilaha illallah itu sangat sulit, berdosa. Ya, subhanallah. Ini juga sebetulnya pertanyaan yang bukan sederhana, luar biasa. Luar biasa, karena menemukan dokumen yang awal tadi, 4 bulan dalam kandungan ibu ditanam oleh Allah dalam kalbu kita, diri kita. Pada saat usia kita sekarang misalnya 40-50, itu nyarinya nggak gampang itu. Kadang berleok-leok, baru kemudian tahu-taunya di sini nih. Itu artinya apa? Riyadhah terus, Pak. Latihan terus. Latihan terus. Saya selalu mengatakan paling tidak 3. Pertama, dawamkan wudu, Pak. Sambung wudu. Jadi wudu bukan hanya untuk sholat saja, tapi asal batal, aduh ya Allah, saya lagi di jalan nih, ada masjid, parkir dulu. Ngapain? Ambil air wudu, teruskan perjalanan. Allah catat menjadi kebaikan yang sangat luar biasa. Itu. Maka ketika misalnya kita disakiti, kita dibohongin, ada air wudhu, maka pada saat itu ada rem. Diam-diam, aduh nggak boleh. Langsung itu naluri langsung, itu kan nggak boleh. Akhirnya kita menganggap itu sebagai sampah, nggak boleh ada dalam diri kita. Langsung keluar tuh. Allah bantu kita untuk keluarin. Allah bantu kita untuk keluarin. Asal kitanya punya itikat baik, niat yang kuat, dawamkan terus wudu. Dawamkan terus wudu. Itu. Yang kedua, banyak zikir kepada Allah. Riyadhah, latihan terus. Dan zikir seperti ini, kayak la ilaha illallah, zikir qaul, zikir dengan lidah. Enggak perlu harus di masjid. Lagi nyetir dari rumah menuju ke kantor, la ilaha illallah, la ilaha. Nggak perlu diucap oleh lidah, dalam hati juga bisa. Dalam hati, zikir khafi, zikir tersembunyi dalam hati. Getarkan saja dalam kalbu. Dipanggil sama ibu, mungkin sekali panggilan, karena udah larut banget dengan la ilaha illallah, kelewat itu panggilan. Iya sayang, bukan, bukan malah marah, enggak, karena merasa terganggu, enggak, karena la ilaha illallah begitu kuat, hati jadi lembut, Pak, hati jadi lembut. Iya sayang, yang ada, iya mama manggil papa, yang keluar itu, karena hati makin lembut dengan la ilaha illallah, enggak keras lagi, itu, enggak keras lagi, enggak kenal stres, apalagi enggak kenal depresi, itu. Banyak zikir, banyak zikir. Ibu lagi masak, la ilaha illallah. Jangan, aduh, ini iklan nih, sekarang kesana lagi, nyambung nih sinetronnya nih. Jangan, la ilaha illallah, la ilaha. Lagi nata taman, la ilaha illallah. Lagi nyapu, la ilaha illallah. Lagi nyetrika, la ilaha illallah. Lagi ngetik di komputer, la ilaha illallah. Ada teman bisnis datang, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Maka pada saat itu muncul chemistry dalam kalbu.
Ada orang ngomongin orang, nggak mau, kita nggak mau ikutan. Ini bro, kita nggak mau ikutan. Itu langsung terbentuk aja dalam sikap kita. Enggak ah, gitu. Yang ketiga Pak, tahajud. Jadikan itu sebagai amalan harian kita tiap malam.